Shalom Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan beribadah pada pagi hari ini dalam media yang live ini. Kita percaya Tuhan ada dalam penyertaan kita semua. Mari sebelum kita beribadah kita akan beberapa pujian terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berdoa, kami mau memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kekuatan datang daripada Engkau dan kami semua siap diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kekuatan hanya datang dari Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Haleluya. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami bawa pujian, amin. Pujian bagimu. Sebab kami bait kudus Tuhan. Kami bait kudus-Mu. Sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari sama-sama berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Tuhan ajaib. Kami terima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Mari yang bersuka bersorak, angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama kami telah ditebus Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami membawa pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kami mau nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya di situ ada mujizat Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya mukjizat terjadi karena kita terima kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita percaya kita orang-orang ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu mukjizat pasti terjadi bagi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita sebelum menerima kebenaran firman Tuhan.
Tidak ada nama lain yang kita tinggikan pada pagi hari ini, biar hanya nama Tuhan saja yang kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami bawa segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami tahu Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Katakan sama Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasuk bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu ya Bapa, mengatasi langit,
Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, katakan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, yang akan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya, terima kasih Yesus. Dalam bahasa, dalam bahasa, dalam bahasa, dalam bahasa, Kau ajaib, Kau ajaib, Tuhan. Tinggikan, angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kami siap Tuhan. Kami siap. Engkau yang berada di atas, kami siap menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Amin Yesus. Amin. Tinggikan diri-Mu. Kami siap Tuhan. Kami siap. Mengatasi langit. Mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Terus katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, ya. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang ada di atas memberkati apa yang ada di bawah ini. Apa yang ada di kolong langit ini Tuhan. Tidak ada nama selain nama Engkau sendiri ya Yesus. Kami anak-anak-Mu siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap, kami membukakan seluruh hati, pikiran dan telinga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan keluar bagi kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Engkau sendiri. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Jadi firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini judulnya sederhana saja saudara, yaitu penginjilan adalah gaya hidup orang percaya. Katakan penginjilan adalah gaya hidup orang percaya. Saudara, untuk kita buka lebih dahulu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan begini ayat yang ke-13, sama-sama ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14 ini ayat yang menggugah kita, yang menyadarkan kita. Ayat 14 dikatakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, kabar sukacita. Haleluya. Yesaya 33 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini.
kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata-kata, engkau kita semua nih. Jadi ini firman Tuhan, ayat ini sedang ngomong sama kita, buat kita semua. Dan engkau tidak berkata-kata, tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Apa yang terjadi? Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku, apa firman Tuhan? Akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada. Dalam Alkitab bahasa yang Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi tanggung jawab atas kematiannya akan kutuntut daripada. Ini nggak main-main loh saudaranya. Ayat 9 dikatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi apa? Engkau telah menyelamatkan nyawa. Saudara, firman Tuhan ini begitu jelas, begitu tegas. Jika kita tidak memperingati mereka untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah, maka Tuhan menuntut pertanggungjawaban jiwanya atas mereka. Saya kasih satu pengertian supaya saudara mengerti bahwa seringkali saudara, kesempatan untuk kita menginjil, untuk kita bersaksi itu ada di depan mata kita sebenarnya. Ketika kita ketemu dengan keluarga kita di rumah kita, kemudian kita tahu bahwa dia belum mengenal Tuhan, kesempatan itu ada untuk kita ajak mereka datang ke gereja. Saudara, Robert Schuller katakan bahwa penginjilan yang dilakukan sekarang ini itu berbeda. Zaman sekarang ini, zaman now ini berbeda dari zaman yang dahulu. Dulu saudara, penginjilan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah penginjilan yang sifatnya adalah langsung bicara sama orang itu. Seperti kayak sida-sida dari Ethiopia, Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. Ya. Ketika itu Filipus bertemu dengan sida-sida, kemudian Filipus lalu menyampaikan firman Tuhan supaya sida-sida itu bertobat, berbalik dari jalan Tuhan yang salah, dan mereka bisa kenal akan Tuhan. Kemudian sida-sida itu lalu menerima firman Tuhan itu dan dia lalu menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dan pada hari itu juga dia diselamatkan. Begitu juga dengan Paulus. Paulus juga pada waktu dia memberitakan Injil terus dia langsung ngomong untuk bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi zaman sekarang ini situasinya berubah. Jadi saya mengajarkan saudara begini, ketika saudara mau bersaksi, saudara nggak perlu untuk langsung ngomong Tuhan Yesus ada jalan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus, kamu akan mati masuk neraka. Nggak begitu saudara. Orang takut pasti kan. Orang pasti akan gentar, apa-apaan lu? Belum apa-apa lu ngomong seperti itu kan. Saudara, gampang aja. Coba saudara, nanti saya akan coba kasih cara-caranya yang sederhana bagaimana. Nanti akan ada pelajaran habis ini. Cara-cara yang sederhana, gimana caranya saudara menginjil, gimana saudara bersaksi kepada orang-orang teman-teman kita. Jadi saudara, kita bisa tidak perlu banyak ngomong, tapi kita bisa ajak mereka datang ke gereja. Amin. Tugas kita itu ajak mereka datang ke gereja, supaya ketika mereka datang ke gereja dan dia dengar firman Tuhan, biarlah roh Tuhan sendiri yang menyentuh hatinya. Biarlah roh Tuhan sendiri yang mengubah hidupnya. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi roh Tuhanlah yang bisa membuat seseorang menjadi berubah dan bertobat. Saudara bisa katakan amin? Jadi saudara, tugas kita hanyalah membawa mereka datang kepada Kristus. Tugas kita hanyalah membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Dan tugas kita adalah menjadi saksinya Tuhan. Lewat keteladanan hidup kita, lewat apa yang kita lakukan, itu kita menjadi saksinya Tuhan. Orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang sedang
bergumul, menjerit di hadapan Tuhan untuk bisa juga dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ini adalah tugas panggilan kita, saudara, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Mereka sedang menuju ke tempat penghukuman yang kekal. Mereka harus kita selamatkan. Amin, saudara. Mereka harus kita tarik dari jalan mereka yang salah. Saudara bisa katakan kepada kiri kanan saudara, tugas kamu adalah membawa jiwa bagi Kristus. Menyelamatkan yang terhilang berapapun harganya. Menyelamatkan yang hilang berapapun harganya. Amin. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang tadi kita sudah baca, saudara. Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat 15. Apa yang kita perlu lakukan, saudara, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, saudara, yaitu kita harus punya hati. Punya hati yang mengasihi. Kalau kita nggak punya hati yang mengasihi, impossible, nggak bisa kita untuk bisa menangkan jiwa. Kita harus punya hati yang mengasihi. Kita harus punya hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kita harus punya hati yang terbeban untuk menyelamatkan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan atau yang masih hidup dalam dosa. Kita harus punya hati, saudara, hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang mengasihi. Yang kedua, saudara, kita harus, yang gampang saja, yaitu kita harus bangun hubungan dengan mereka, bangun hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita. Di sini ada yang nggak bisa ngomong, angkat tangannya. Kita semua kan bisa ngomong kan, kita semua bisa berkata-kata kan. Di sini nggak ada yang bisu kan. Nah, saudara, jangan ngomong ketika ketemu sama orang, jangan banyak ngomong hal-hal yang nggak ada artinya, yang tidak perkara-perkara yang sia-sia, atau ngomong hal-hal yang gosip dan lain sebagainya. Jangan ngomong seperti itu, saudara. Atau ngomong bola dan sebagainya. Habiskan waktu dengan hal-hal yang perkara-perkara yang sia-sia. Tapi ngomong begini, saudara, Tuhan itu baik loh buat saya. Amin. Tuhan itu baik loh buat saya. Kemarin saya sakit kepala, nyut-nyutan, aduh sampai nggak bisa berdiri. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan itu baik loh buat saya. Amin, saudara. Ngomong seperti ini. Kasih kesaksian yang sederhana, yang gampang. Ketika saudara mungkin waktu pergi ke pasar, tiba-tiba saudara ketika saudara jalan di pasar, tiba-tiba ada di jalanan ada motor yang kencang mau nabrak saudara, tapi saudara katakan Tuhan tolong, dan sudah dihindari dari peristiwa itu. Nah, ketika sampai di rumah ngomong dong, Tuhan itu baik loh buat saya. Tadi ada motor begitu kencang mau tabrak saya, tapi sepertinya ada malaikat Tuhan yang jaga saya sehingga saya bisa terhindar dari kecelakaan itu. Tuhan itu baik loh buat saya. Ngomong, saudara, ngomong tentang kebaikan Tuhan. Ngomong bagaimana saudara dibela oleh Tuhan. Ngomong bagaimana saudara dilindungi oleh Tuhan. Ngomong bersaksi bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan itu selalu menyertai kepada saya. Ngomong. Seringkali saudara kita jadi segan karena seringkali kita ketemu dengan keluarga kita, orang-orang yang itu. Nggak apa-apa, saudara. Tapi yang penting ambil apa yang menjadi bagian kita, kerjakan bagian kita. Kerjakan bagian kita, saudara. Maka Tuhan akan menolong kita untuk menjadi saksinya yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, penginjilan yang efektif sekarang ini adalah ajak mereka datang ke gereja. Ajak mereka datang. Tugas saudara ajak mereka datang, itu aja saudara. Biar roh Tuhan sendiri yang jamah mereka. Jadi yang kedua yang itu bangun hubungan. Yang ketiga saudara, yang ketiga yaitu dengarkan masalah mereka dan beri
jawaban firman. Saudara, dalam zaman digital ini, dalam era yang high tech, era yang canggih seperti ini, orang itu banyak yang kehilangan sahabatnya. Banyak orang yang kehilangan temannya. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Semua orang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Semua orang sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan informasi untuk dirinya sendiri. Sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga orang tidak ada lagi tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Tidak ada lagi tempat untuk bisa ada orang yang mendengarkan keluhannya. Oleh karena itu saudara, kalau saudara datang ke tempat, ke rumah teman saudara, atau ke sana family, segala macam, ke rumah family, pasti banyak orang yang senang saudara untuk dikunjungi. Karena apa? Karena pasti akan ada orang yang mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Nah, jadi kalau saudara datang besuk atau saudara datang kunjungan, jangan saudara yang lebih banyak ngomongnya, jangan saudara yang lebih banyak berkata-katanya, tetapi biarlah tuan rumahnya yang ngomong sama saudara, ya, tuan rumahnya. Tapi seringkali saya lihat kalau orang kunjungan begitu, wah yang lebih dominan itu orang yang kunjungin gitu. Begini. Jangan saudara, biarlah orang tuan rumahnya yang ngomong gitu. Apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi keluhan mereka. Karena orang itu senang untuk didengerin. Amin saudara. Jadi saudara, jadilah pendengar yang baik. Ini udah masuk di dalam pelajaran konseling ya. Jadi kalau dalam pelajaran konseling itu biasanya kita perlu menjadi pendengar yang baik gitu. Dengarkan aja apa yang menjadi keluhan, apa yang jadi mereka punya pergumulan. Dengarkan saudara. Karena orang senang untuk didengarkan. Jangan banyak belum apa-apa udah kasih harus gini. Jangan, tapi dengarkan karena orang senang untuk bisa didengarkan. Orang lebih suka didengarkan daripada dikuliahin. Jadi kalau kita mau membawa dia kepada Tuhan, kita perlu lakukan pendekatan dulu. Dengarkan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi pergumulannya. Kemudian kita baru berikan jawaban bahwa tidak ada mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan pasti tolong kamu. Tuhan pasti akan bukakan jalan buat kamu. Berharap kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan putus harapan, berikan kekuatan saudara. Karena itu yang diperlukan orang pada akhir-akhir ini. Jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita harus punya apa? Hati yang mengasihi. Yang kedua kita harus menjalin hubungan. Yang ketiga kita menjadi pendengar yang baik. Berikan jawaban. Yang keempat, berdoa dengan sungguh-sungguh. 4 hal aja, nggak banyak-banyak. Doa kan dengan sungguh-sungguh hati. Karena doa orang yang benar itu besar pasti. Di dalam doa segala yang mustahil tidak menjadi mustahil. Di dalam doa membuka pintu-pintu yang tertutup. Di dalam doa Tuhan akan bukakan segala tingkap-tingkap langit. Berdoa saudara dengan hati yang hancur. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kemurahan Tuhan. Maka kemurahan Tuhan itu akan turun atas orang yang kita doakan itu. Biarlah pada pagi hari ini kita menyadari tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk kita menangkan jiwa, untuk kita rebut mereka dari jalan mereka yang salah, sehingga mereka boleh menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita perlu menangkan jiwa berapapun harganya. Kita perlu menangkan mereka untuk Tuhan. Kita perlu buka mulut kita untuk menangkan keluarga-keluarga kita yang ada di sini yang belum mengenal Tuhan. Anak-anak kita, teman kita, tetangga kita, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Amin saudara.